Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti sirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para MC pernikahan dimanapun berada, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang MC, termasuk di dalamnya adalah MC nikah. Hal ini sekaligus menjadi kapasitas yang ada di dalam diri setiap insan para MC nikah. Yang pertama tentu adalah mempunyai ketulusan untuk berkhidmat. Artinya bahwa menjadi MC itu bukan untuk mencari hal lain yang bersifat ekonomis, yang bersifat motif ekonomi, tetapi berkhidmat secara sosial. Adapun yang lain-lain itu adalah semacam apresiasi daripada ahlul bait. Jadi keikhlasan adalah suatu yang fundament bagi seorang profesi MC nikah. Yang kedua adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini nanti akan ada pembahasan sendiri. Bagaimana membangun kepercayaan diri? Apakah percaya diri itu muncul begitu saja? Atau dia ada semacam pelatihan, ada pembiasaan, ada ujian, kemudian ada teknik-teknik dan lain sebagainya. Intinya adalah kepercayaan diri itu harus dimiliki oleh seorang MC nikah, apalagi dia akan berhadapan dengan publik atau audien yang banyak. Namanya public speaking. MC adalah bagian dari public speaking, di mana dia berhadapan dengan khalayak ramai. Yang ketiga adalah kemampuan manajemen, terutama manajemen diri sendiri. Bagaimana dia memanage waktu, memanage dirinya, kapan dia datang ke tempat sohibul hajah, kapan survei lapangan, lalu bagaimana dia mengatur rundown acara dan sebagainya, sehingga tidak waktunya dapat diorganisasikan dengan baik. Berikutnya adalah kemampuan adaptasi terhadap situasi lapangan, kondisi yang emergensi, kondisi yang tidak diharapkan terjadi, dan lain sebagainya. Tiba-tiba misalnya mati lampu, tiba-tiba ada mikrofon yang tidak bunyi, maka dia harus adaptatif. Tiba-tiba ada perubahan nama petugas acara. Nah, disitulah seorang MC harus adaptatif dengan situasi yang ada, termasuk lingkungan. Misalnya pada lingkungan itu orang tidak terlalu suka dengan suara bass yang besar, maka tugasnya dia untuk memberitahukan kepada somen untuk mengecilkan suara bass misalnya, karena bass itu cenderung membuat bergetar, termasuk dada orang. Misalnya audien itu tidak terlalu suka dengan suara bass misalnya, maka kecilkan sedikit oleh soundman. Berikutnya tentu yang wajib juga dimiliki adalah kemampuan bahasa yang baik dan benar. Kita melihat adanya MC di luar sana belum bisa membedakan mana acara formal, semi formal, dan non formal. Nah, MC nikah adalah MC yang sangat formal, maka pilihan-pilihan bahasanya adalah pilihan-pilihan bahasa yang formal dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak boleh memakai bahasa-bahasa prokem, bahasa pergaulan yang tidak populer dan sebagainya. Termasuk juga bahasa asing. Bahasa asing itu punya tempatnya sendiri. Ketika misalnya ada kata-kata bijak, tapi dengan diterjemahkan oleh MC ini. Berikutnya adalah kemampuan olah vokal yang baik. Nah, olah vokal ini bukan hanya dimiliki oleh penyanyi, tetapi juga MC nikah wajib memiliki kemampuan olah vokal yang baik. Yang pertama tentunya adalah
mengetahui hak-hak huruf yang kita sebut dengan artikulasi, yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan makhraj. Jadi A, B, C, A, B, T, I, B, C, ya Inggris, Arab, Indonesia itu beda-beda artikulasinya atau cara pengucapannya. Kemudian intonasi misalnya, kapan kata-kata itu ditekan, ya, tidak datar, kapan naik, kapan turun, kapan diaksentuasikan dan sebagainya. Ini akan ada pembicaraan tersendiri yang namanya intonasi. Berikutnya adalah yang juga bisa menjadi bagian daripada yang menyempurnakan katakanlah perjalanan MC membawakan acara adalah sense of humor, atau rasa untuk adanya humor atau segar atau lucu. Sekali lagi pada tempat yang tepat. Berikutnya adalah dia bisa membangun network, jaringan, sekaligus dapat bekerja sama dengan baik bersama tim yang ada di tempat itu. Artinya teamwork. Apalagi dia tandem. Dia tidak MC sendiri, maka dia akan harus dapat bekerja sama dengan lawannya, dengan mitra MC-nya, dengan couple-nya. Misalnya ada perempuan atau laki, maka harus ada briefing, harus ada semacam latihan. Jangan sampai hanya ketemu 5 menit. Nah, itu tidak bisa. Itu pasti akan memunculkan kesan yang tidak solid atau tidak kompak di dalam diri seorang MC itu. Jadi soliditas dan teamwork itu wajib dimiliki oleh seorang MC nikah. Yang berikutnya adalah performance. Walaupun ini tidak utama, tapi ini adalah menjadi daya dukung bagi seorang MC pernikahan khususnya. Jadi bagaimana dia performance, menyiapkan kostum yang baik, lalu menyiapkan wewangian, menyiapkan dirinya dengan baik, mandi dulu, kemudian memakai katakanlah kostum yang tepat pada acara yang tepat dan di tempat yang tepat, sebagaimana yang disampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, terakhir adalah kemampuan teknis. Jadi pada pertemuan yang lalu misalnya kita menyebut ada man, ada meter, ada method, ada mesin. Nah, ini kemampuan mesin ini juga harus dimiliki oleh seorang MC, yaitu kemampuan mengetahui tentang alat yang menjadi daya dukung dia dalam melakukan MC itu, yaitu misalnya kemampuan dasar tentang sound system, khususnya mikrofon. Ini sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang MC. Nah, tadi ada 10 skill, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang MC. Yang pertama sekali adalah punya niat berkhidmat. Jadi attitude yang baik, yaitu dia punya motif ikhlas, berkhidmat untuk kepentingan sosial. Yang kedua, dia percaya diri. Yang ketiga, dia punya kapasitas manajemen yang baik. Kemudian berikutnya yang keempat adalah adaptasi. Berikutnya mempunyai kemampuan bahasa yang baik dan benar, mempunyai kemampuan olah vokal, dapat bekerja sama dengan tim. Lalu kemudian dia punya sense of humor. Kemudian performan yang baik, dan yang ke-10 adalah dia punya kapasitas atau kemampuan dasar terhadap alat atau daya dukung yang bisa menyukseskan MC-nya, misalnya sound system. Dalam hal ini khususnya adalah kemampuan tentang mikrofon. Di luar sana banyak sekali skill, keterampilan standar yang harus dimiliki oleh seorang MC. Itu dapat googling, dapat mencari pada bahan-bahan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, my the force you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selama